warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Arsi Zahra sebagai moderator, Nabila Elfitri, Indah Nurillah, Latifah Hanum, dan Mai Tiara Anggraini sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami membuat proposal bisnis plan yang berjudul tentang nugget pisang. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Nama perusahaan kami yaitu Crispy. Bidang usaha, produk makanan jenis produk nugget pisang. Alamat perusahaan Jalan Gunung Pangilun. Identifikasi peluang bisnis. Sekarang ini bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Penjelasan produk. Cara membuat produk kami tidak jauh berbeda dengan produk nugget pisang pada umumnya, yaitu dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, campurkan tepung terigu dan gula pasir, kemudian tuang susu cair, aduk sampai rata, dan kemudian sisihkan. Yang kedua, panaskan margarin sampai meleleh. Masukkan larutan terigu lalu aduk sampai kental. Begitu mengental, segera matikan api dan dinginkan. Sementara itu, panaskan dan siapkan loyang persegi yang telah dialasi dengan kertas roti dan diolesi sedikit margarin. Setelah adonan terigu dingin, masukkan pisang, tepung jagung, keju parut, dan coklat beras, aduk sampai rata. Tuangkan adonan ke dalam loyang, lalu kukus kurang lebih selama 30 menit sampai 40 menit. Dinginkan sampai uap hilang, kemudian masukkan ke dalam kulkas agar lebih padat. Diamkan selama 3 jam. Keluarkan dari loyang dan potong-potong sesuai selera. Celupkan ke larutan terigu lalu gulingkan dalam tepung panir. Diamkan kembali minimal selama 30 menit. Untuk selanjutnya, goreng pisang tersebut ke dalam minyak yang banyak sampai berwarna kuning kecoklatan. Angkat lalu tiriskan. Untuk langkah terakhir, tambahkan topping, siram atau hias dengan coklat, leleh, atau parutan keju sesuai selera. Yang ketiga, latar belakang bisnis. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena saat ini semakin banyak masyarakat yang menderita kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu penyebab kematian terbesar saat ini. Oleh karena itu, masyarakat beralih pada makanan yang rendah kolesterol seperti pisang. Namun masyarakat memandang pisang itu sebagai makanan yang tidak menarik dari segi rasa maupun bentuk olahannya. Padahal begitu banyak manfaat yang dikandung oleh pisang seperti menghambat proses penuaan dini, mencegah kanker payudara. Jadi di sini kami membantu masyarakat untuk mencegah maupun meminimalisir penyakit tersebut. Tujuannya, yang pertama, mendapatkan keuntungan dari produk ini. Yang kedua, membudayakan makanan sehat. Yang ketiga, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Yang terakhir, potensi bisnis. Produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena makanan ini sangat dikenal dengan harga yang ekonomis serta dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nugget pisang ini mampu bertahan selama kurang lebih 1 bulan jika disimpan di freezer. Baiklah, hanya itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nabila Elfitri. Kepada Nabila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Elfitri. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama itu strike, yaitu kekuatan. Yang pertama itu keunggulan produknya. Kami menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Yang kedua, kreativitas. Kami menawarkan kreativitas yang baru dalam mengelola pisang.
dengan menggabungkan beberapa bagai rasa nugget pisang yang menarik, yaitu rasa coklat, keju, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan baku mudah didapat. Bahan baku perbuatan nugget pisang ini banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan rasa. Yang kedua yaitu weakness. Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang kami sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuatan nugget pisang, kurangnya keterampilan kami dalam proses pembuatan nugget pisang. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu peluang. Yang pertama itu banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari beberapa macam variasi nugget, karena nugget merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Dengan adanya nugget pisang ini akan mengubah variasi nugget menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu sistem pemasaran. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkan di lingkungan kampus atau di rumah-rumah setempat. Dan kami juga menggunakan media sosial. Yang keempat yaitu threat, ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti pisang. Dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan bahan-bahan impor lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurillah. Jadi saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan bisnis, yaitu bisnis kami tentang nugget pisang. 1. Sasaran dan target pasar. Sasaran utama kami adalah seluruh masyarakat dari segala golongan usia. Untuk itu kami memulai promosi dari wilayah tempat kami masing-masing, dan kami juga mengadakan promosi melalui sosial media berupa Facebook, Instagram, blog, Twitter, dan lain-lain. Untuk pembiayaannya kami menggunakan ada biaya tetap. Biaya tetapnya kompor gas 1 buah, tabung gas, kukusan, mesin giling. Lalu untuk biaya variabelnya ada pisang, susu cair, telur ayam, tepung sagu, tepung maizena, gula pasir, margarin. Untuk panirnya kami menggunakan tepung 3 butir, tepung telur 3 butir, tepung roti 1 kilo, minyak goreng, keju, dan coklat batang. Untuk total harganya 180.500. Kami juga ada biaya total. Biaya total yaitu 180.500 ditambah 445 sama dengan 625.500. Lalu biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan yaitu sekali produksi yaitu 445.000 dibagi 8. Total biaya tetapnya kami ada 56.000. Untuk harga per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu 311.000 dibagi 100 buah sama dengan 3.110. Harga yang kami jual satu buah pisang nugget itu yaitu 3.500. Modal awal kami yaitu total biaya tetap tambah biaya variabel untuk sekali produksi. Totalnya 445.000 ditambah 180.500 sama dengan 625.500. Untuk analisis titik impas yaitu BP harga sama dengan total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi produksi yaitu 311.000 dibagi 100 buah,
totalnya 3.110. Untuk harga satu unit yang kami jual tadi yaitu 3.500. BEP produksi sama dengan total biaya produksi untuk sekali produksi, yaitu harga per unit 340 dibagi 4.000, totalnya ada 89 buah. Jadi untuk harga titik impas, maka dalam satu nugget yang harus dijual adalah 89 buah dengan harga satu buah itu 3.500. Jadi analisis keuntungan kami atau analisis keuntungan yang pertama itu pendapatan itu yaitu nugget yang terjual dikali harga jual. Misalnya kami dapat atau mampu menjual 100 buah nugget pisang dalam satu hari, lalu kami kalikan dengan satu buah nugget itu kan 3.500, jadi 100 dikali 3.500 sama dengan 350. Lalu keuntungan yang kami dapatkan yaitu dengan mengurangi pendapatan dengan dikurang total biaya produksi. Tadi pendapatan kami 350 dikurang 255.000, total keuntungan kami yaitu 95.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan kami menjual 100 buah nugget pisang dengan harga satu unit itu 3.500, keuntungan yang kami dapatkan dalam sehari yaitu 95.000. Keuntungan tiap bulan kami jika tadi 95.000 dikalikan saja 30, jadi keuntungan sebulan kami atau keuntungan bersih sebulan kami yaitu 2.850.000. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada bagian ketiga pada proposal ini ada studi kelayakan. Nah, di dalam studi kelayakan ini ada lokasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Nah, pada lokasi, dalam proposal kami ini, kami membuat nugget pisang ini dilakukan di Jalan Gunung Pangilun, Padang. Lokasi ini cukup strategis karena berdekatan dengan kampus TK PGRI Sumatera Barat. Selain itu, pembeli juga bisa melihat secara langsung proses produksi dan dapat memesan secara langsung. Yang kedua ada sarana prasarana, yaitu selain menggunakan rumah produksi, kami juga memanfaatkan berbagai media seperti blog, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Semua sarana ini dilengkapi dengan prosedur dan tata cara membuat nugget kami. Nah, yang ketiga ada sumber daya manusia. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang tersedia dari 9 orang yang bertanggung jawab sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan bagian pemasaran. Setiap sumber daya manusia yang kami memiliki keahlian di bidang masing-masing, sehingga diharapkan dapat menjaga kualitas produk kami, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan mampu bersaing di pasaran. Nah, itu tadi bagian ketiga dari proposal kami, yaitu studi kelayakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maitia Ranggani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat dari teman saya tadi, yaitu tentang real business plan. Yang pertama di sini yaitu strategi pemasaran. Telah banyak jenis nugget yang bisa kami jumpai di berbagai pusat dan di berbagai tempat seperti pasar, departemen store, dan mall. Namun, dari sekian banyak tempat perbelanjaan seperti itu membuat lebih banyak pilihan dan kurang real karena tidak bisa mencoba. Nah, di sini ada tahapan-tahapan yang terdapat di suatu produk. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Di sini, nugget memang telah banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Namun kini kami memberikan rasa yang berbeda dan lebih tampak menarik serta lebih unik dengan bahan-bahan yang baru. Selanjutnya yaitu tentang pengembangan wilayah pemasaran. Nah, di sini area pemasaran utama
ada di sekitar kampus STK IP PGRI Sumatera Barat. Nah, promosi dilakukan melalui kelompok-kelompok. Dan selanjutnya yaitu kegiatan promosi. Promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat penting dan memengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi produksi. Di sini kami memproduksi nugget yang belum terlalu banyak ada di pasaran. Nah, kami juga memberikan pilihan bentuk nugget pisang yang menarik kepada konsumen. Di sini kami berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia makanan khususnya nugget. Jadi proses produksi kami tidak dilakukan sewaktu-waktu saja. Dan yang ketiga itu strategi penetapan harga. Di sini harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu harusnya dilihat dari harganya. Nah, yang keempat yaitu rencana pengembangan produksi. Yang pertama yaitu memperluas wawasan di bidang makanan khususnya nugget pisang. Dan yang kedua yaitu menemukan dan menciptakan cara terbaru dalam membentuk nugget pisang. Dan yang ketiga itu memperluas berbagai cita rasa dari nugget pisang. Dan yang seterusnya itu meningkatkan produksi. Dan yang terakhir yaitu analisis risiko usaha dan antisipasi. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.